Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas komunikasi antar pribadi pertemuan ketiga, yaitu tentang aktivitas komunikasi antar pribadi. Jadi di sini aktivitas yang dilakukan KAP. Jadi yang pertama adalah komunikasi diadik, komunikasi formal dan non-formal, komunikasi primer dan sekunder, komunikasi horizontal dan vertikal, lobbying dan negosiasi, dan yang terakhir sharing, diskusi, dan wawancara. Yang pertama adalah komunikasi diadik, ini sudah dibahas di materi yang pertama ya. Jadi komunikasi interpersonal yang berlangsung antara dua orang. Yang pertama dari komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Karena perilaku komunikasinya dua orang, maka dialog yang terjadi di sini sangat intens. Ciri-cirinya adalah komunikasi dilakukan antara dua orang. Yang kedua, komunikasi dilakukan langsung. Lalu, komunikator dapat berubah statusnya menjadi komunikan ataupun sebaliknya. Dan yang keempat, efek komunikasi dapat terlihat langsung, baik secara verbal, yaitu dari kata-kata, dari ucapan, sedangkan maupun secara nonverbal, jadi dari ekspresi, gerakan tubuh, isyarat. Kemudian, kualitas komunikasi diadik uh, itu bisa dilihat dari satu penyingkapan diri, yaitu membeberkan informasi tentang diri sendiri, usaha untuk membiarkan keautentikan memasuki hubungan sosial. Yang kedua adalah model untuk memahami tingkat kesadaran dan penyingkapan diri. Dan yang ketiga adalah keakraban. Jadi di sini kualitasnya bisa dilihat dari keakraban juga, dari kebersamaan, dari komitmennya, perhatiannya, kekuasaan, dan saling bergantungan. Jadi kita bisa lihat hubungan hubungan mereka seperti apa, hubungan dari komunikasi diadik. Lalu lanjut ke komunikasi non formal dan formal. Jadi, komunikasi formal adalah komunikasi yang mengikuti rantai komando yang dicapai oleh hierarki wewenang. Jadi, di sini adalah bisa di, uh, dilihat dari posisi atau kedudukan masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Contohnya adalah pola komunikasi itu bisa berbentuk dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, lalu horizontal dan diagonal. Batas-batas komunikasi formal dari atas ke bawah, contohnya komunikasi yang dilakukan dari atasan ke bawahannya. Lalu komunikasi dari bawah ke atas, yaitu apa komunikasi yang dilakukan oleh bawahannya kepada atasannya. Lalu komunikasi horizontal, jadi terjadi ketika ruang lingkup organisasi maupun perusahaan di antara orang yang memiliki kedudukan yang sejajar. Kemudian ada komunikasi diagonal. Jadi komunikasi yang berlangsung dari pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda. Sedangkan komunikasi nonformal adalah sering disebut dengan desas-desus atau selentingan. Jadi Rosno itu mendefinisikan sebagai sebuah proposisi untuk dipercaya tanpa pembuktian resmi. Jadi ini bisa dianggap sebagai pesan yang ambigu. Lalu, selanjutnya ada komunikasi primer dan sekunder. Jadi, komunikasi primer itu suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan penggunaan suatu simbol sebagai media atau saluran. Sedangkan komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah
memakai lambang pada media pertama. Kemudian ada komunikasi horizontal dan vertikal. Jadi di sini komunikasi horizontal adalah terjadi di antara bagian-bagian yang memiliki posisi yang sejajar dalam suatu organisasi. Kemudian untuk komunikasi diagonal adalah melibatkan komunikasi antara atasan dua level organisasi yang berbeda. Jadi di sini contohnya ini ada bagian komunikasi dengan bagian dokumentasi. Lalu berikutnya ada lobbying dan negosiasi. Lobbying adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh, sehingga uh, tujuannya bisa tercapai. Di sini uh, ada 3 jenis lobby. Yang pertama, lobby tradisional, yaitu lobby mendekati pengambil keputusan secara langsung. Yang kedua, ada lobby akar rumput. Jadi di sini menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga itu ada lobby political action committee. Jadi komite-komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintahan. Lalu di samping lobby ada negosiasi. Jadi di sini adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai. Jadi di sini ada kesepakatan untuk membentuk suatu kesepakatan. Lalu ada sharing diskusi dan wawancara. Sharing adalah proses pertukaran pengalaman atau pengetahuan antara dua partisipan atau lebih dalam bentuk timbal balik yang dapat mengasah dan menciptakan pemahaman baru akan pengetahuan tersebut. Jadi di sini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan ide atau gagasan kita kepada orang lain. Jadi itu disebut dengan sharing. Sehingga uh, informasi atau maksud dari apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Itu sharing. Kemudian yang kedua itu ada wawancara. Jadi, wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi antar pribadi yang melibatkan dua orang dalam percakapan berupa tanya jawab. Nah, di sini ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama adalah man in the street interview. Jadi, cara ini dilakukan bila kita ingin mengetahui pendapat umum masyarakat terhadap suatu isu atau persoalan yang hendak kita uh, angkat atau jadikan bahan berita. Jadi kita melakukan wawancara untuk mengetahui pendapat mereka. Lalu yang kedua ada casual interview. Jadi ini mendadak ya. Wawancara yang dilakukan secara mendadak atau tanpa persiapan. Lalu ada personality interview. Jadi wawancara dilakukan terhadap figur-figur publik yang terkenal atau bisa juga terhadap orang-orang yang dianggap memiliki sifat kebiasaan prestasi yang unik. Sehingga menarik untuk diangkat sebagai dijadikan bahan berita. Lalu yang keempat ada news interview. Jadi wawancara dalam rangka memperoleh informasi dan berita dari sumber-sumber yang mempunyai kredibel. Ya, sekian pembahasan hari ini tentang aktivitas KAP yang ada 6 tadi. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.